Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Jadi Ibu akan mengulas tentang tugas yang Ibu berikan pada kalian di hari Sabtu kemarin. Nah, jadi tugasnya yaitu latihan 6 sampai dengan latihan 9, halaman 60 sampai dengan halaman 63. Jadi Ibu mulai dulu dari nomor 10 ya. Latihan 6 halaman 60. Jadi tugasnya yaitu menentukan faktor bilangan dan faktor persekutuan dari 27 dan 45. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan faktor bilangannya dulu. Cara menentukan faktor bilangan yaitu membagi habis bilangan 27 ini. Artinya dibagi habis yaitu tidak ada koma-komanya. Nah, kita lihat dari 1 ini merupakan faktor bilangan dari 27 karena ketika 27 dibagi 1 itu hasilnya 27, bukan koma, bukan 27,000, bukan. Tapi hasilnya yaitu bulat, yaitu 27. Nah, kemudian 2 tidak bisa dibagi dengan 27 karena akan menghasilkan koma, artinya tidak habis dibagi. Nah, 3 faktor bilangan dari 27 karena 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 merupakan faktor dari 27 karena 27 dibagi 9 hasilnya yaitu 3. Jadi ini kebalikannya. Nah, lalu 27 ini juga termasuk faktor dari 27 karena 27 dibagi 27 hasilnya 1. Nah, jadi faktor dari 27 yaitu adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, ini harus kalian urutkan dari angka yang paling kecil yaitu 1, 3, 9, dan 27. Oke, lanjut ke faktor bilangan 45. Jadi, faktor dari bilangan 45 itu artinya adalah bilangan yang habis dibagi 45. Yang habis dibagi 45 artinya tidak menyisahkan koma. Oke, contoh kita lihat 1 faktor dari 45 karena 45 dibagi 1 hasilnya tetap 45, tidak ada koma-komanya. Lanjut, 45 tidak bisa dibagi dengan 2 karena akan menghasilkan koma. Lanjut, 3 faktor dari 45 karena 45 dibagi 3 hasilnya 15. 5 juga termasuk faktor dari 45 karena 45 dibagi 5 hasilnya 9 dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita melihat ini pembaginya ini itu merupakan faktor dari 45. Nah, disebutkan faktor dari 45 itu berapa? Yaitu 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Jadi diurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, di sini kita sudah melihat faktornya 27 dan faktor dari 45. Nah, untuk menentukan faktor persekutuannya yaitu adalah faktor yang sama dari dua bilangan ini. Faktor yang sama. Setelah kita cari faktornya, ini kita lihat di kesimpulan keduanya yaitu faktornya ada 1 sama-sama ada 1. 3 sama-sama ada 3, 5 tidak ada, 9 sama-sama 9 dan hanya ini yang ada di keduanya yaitu 1, 3 dan 9. Jadi faktor persekutuan dari 27 dan 45 adalah 1, 3 dan 9. Lanjut di soal nomor 15, faktor persekutuan dari 12 dan 56. Caranya sama yaitu membagi habis bilangan 12. Artinya bilangan 12 itu bisa habis dibagi dengan bilangan apa saja. Nah, 12 dibagi 1 itu dapatnya 12. 12 dibagi 2 dapatnya 6. 12 dibagi 3 dapatnya 4. Ini dibalik, 12 dibagi 4 dapatnya 3. 12 dibagi 6 dapatnya 2. 12 dibagi 12 dapatnya 1. Nah, jadi faktornya yaitu yang ini, pembaginya ini faktornya. Jadi diurutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Begitupun dengan faktor dari 56. Nah, 56 itu bisa habis dibagi dengan bilangan berapa saja, tentunya dari bilangan 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Jadi faktor dari 56 yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56.
Nah, untuk menentukan faktor persekutuan dari 12 dan 56, kita lihat faktor yang sama dari keduanya, yaitu 1, 2, dan 4. Sama ya, 1, 2, dan 4. Jadi faktor dari kedua bilangan ini yaitu 1, 2, dan 4. Mudah ya, cukup melihat faktornya yang sama saja. Lanjut ke latihan 7 di halaman 62. Kalian disuruh membuat faktorisasi prima dari bilangan yaitu 312. Cara membuat faktorisasi prima menggunakan pohon faktor ini, kalian cukup membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri, dan juga bilangan prima yaitu ada 3, 2, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 2, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan-bilangan prima, artinya sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, jadi 312 ini bisa kita bagi 2, hasilnya akan menjadi 156. 156 kita bagi 2 lagi dapatnya 78. 78 bisa dibagi 2 lagi dapatnya 39. 39 itu tidak bisa dibagi 2, nanti hasilnya akan menjadi koma. Jadi kita bagi 3. 39 dibagi 3 hasilnya itu 13. 13 ini tidak bisa dibagi lagi karena jadi stop sampai di sini saja. Jadi faktorisasi primanya yaitu kita lihat ininya. Ini termasuk faktorisasi primanya, kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 13. Oke, sama 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 13. Sama ya. Nah, ini kemudian kita pangkatkan. 2-nya ini ada berapa kali? Ada 1, 2, 3. Benar nggak? Ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 13. Nah, jadi cukup sampai di sini aja. Ini termasuk faktorisasi primanya dari 312. Kemudian ke faktorisasi prima dari 420. Pertama kita harus bagi dulu menggunakan bilangan-bilangan prima, yaitu kita bagi 2 dapatnya 210. Kita bagi 2 lagi dapatnya 105. 105 kita bagi 3 dapatnya 35. 35 kita bagi 5 dapatnya 7. Nah, jadi 7 kali 5 35. 35 dikali 3 105. 105 dikali 2 210. 210 kali 2 dapatnya 420. Jadi begitu ya. Kecepatannya Ibu membahasnya ya. Jadi kalau kita ke bawah ini dibagi, kalau kita mau mencocokkan itu dikali. Ini kali ini dapatnya ini. 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 Kalau menurun itu dibagi, ini dibagi ini dapatnya ini. Dan begitu seterusnya. Jadi kita lihat hasilnya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. 2-nya ada berapa kali? 1, 2. Jadi kita pangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Jadi cukup sampai di sini. Ini namanya faktorisasi primanya. Prima, bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi tidak ada 4-nya ya. Tidak ada 4. Lanjut ke latihan 8 halaman 62. Sama, disuruh menentukan faktorisasi prima dari bilangan 220. Nah, kita bagi juga menggunakan bilangan prima, yaitu kita bagi 2 dapatnya 110. Kita bagi 2 dapatnya 55. 55 ini tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 2. Jadi kita hanya bisa dibagi dengan 5. 55 dibagi 5 dapatnya 11. 11 tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 5 kali 11. 2-nya ada 2 kali, jadi kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 kali 5 kali 11. Lanjut ke 206, nomor 8. Faktorisasi prima dari 260. 260 ini kita bagi 2 karena 2 ini termasuk bilangan prima. Kita bagi 2 dapatnya 130. Kita bagi 2 lagi dapatnya 65. 65 kita bagi 5 dapatnya 13. 13 tidak bisa dibagi lagi, jadi stop, berhenti sampai di sini saja.
Jadi faktorisasinya yaitu 2 dikali 2 kali 5 kali 13. 2-nya ada 2 kali, jadi kita singkat, maksudnya kita pangkatkan, jadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 13. Sampai situ paham? Ini sebenarnya cukup mudah, kalian cukup membagikan bilangan ini dengan bilangan-bilangan prima, yaitu 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 berarti dibagi 3. Kalau dia tidak bisa dibagi 3 berarti dibagi 5. Kalau tidak bisa dibagi 5 dibagi 7. Kalau tidak bisa dibagi 7 bagi 11, dibagi 13, dan seterusnya, yang merupakan bilangan-bilangan prima. Tapi biasanya kalau pohon faktor itu biasanya dibagi 2 aja, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, 11, atau 13. Itu aja pilihannya kalau biasanya di faktorisasi prima. Lanjut ke latihan 9 halaman 63. Ini kita disuruh menentukan faktor persekutuan terbesar. Namanya saja faktor persekutuan terbesar. Nah, ini kalian bisa menggunakan 2 cara, tapi di buku ini memintanya menggunakan pohon faktor. Kalau menggunakan cara lain yaitu sama kayak latihan 6 tadi, pakai ini caranya. Cukup melihat bilangan yang paling besarnya aja, yang sama dan yang terbesar kalau pakai metode faktor bilangan. Tapi kalau disuruhnya pakai pohon faktor, nah ini faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 64. Kita bagi dulu 24 dibagi 2 dapatnya 12. 12 kita bagi 2 dapatnya 6. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke, kita pangkatkan, jadi 2-nya akan ada 3 kali, jadi pangkat 3 dikali 3. 64 dibagi 2 dapatnya 32. 32 dibagi 2 dapatnya 16. 16 dibagi 2 dapatnya 8. 8 dibagi 2 dapatnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktorisasi primanya dari 64 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi kita pangkatkan jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau menggunakan pohon faktor, kita lihat pangkat yang terkecil dan sama. Jadi di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 6. Yang mana yang terkecil? Yaitu 2 pangkat 3. Jadi itu adalah yang terbesar. Maksudnya FPB-nya. Kalau menggunakan pohon faktor, lihat angka yang sama dan pangkat terkecil. Itu faktor persekutuan terbesar, itu lihat pangkat yang lihat angka yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Kita tidak bisa mengambil 3 karena di sini tidak ada pasangannya 3-nya. Kita hanya bisa mengambil 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 6. Ini antara 2 ini. Untuk menentukannya kita lihat yang pangkatnya terkecil. Pangkat terkecilnya itu 2 pangkat 3. Jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kalau kita beda caranya kalau kita menggunakan faktor bilangan. Kalau menggunakan faktor bilangan, kita lihat yang sama dan terbesar. Nah, ini FPB dari 27 dan 45 itu 9. Karena apa? Lihat yang sama dari keduanya dan lihat yang paling besar. Yang paling besar di sini adalah 9. Seperti itu ya. Di pembahasan sebelumnya kan sudah Ibu bahas juga. Nah, jadi jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.